Konferensi tingkat tinggi Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau baru saja ditutup dan menghasilkan sejumlah kesepakatan, diantaranya untuk memperkuat kerjasama dalam mengatasi masalah kelautan. Ironisnya, sebagai negara kepulauan dan dikepung laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia hingga kini belum mampu mengatasi sejumlah permasalahan laut yang terus saja mendera Indonesia. Inilah yang akan kita bahas dan bedah dalam editorial Media Indonesia edisi Rabu 12 Oktober 2023 dengan tema Menolak Bangkrut Karena Laut bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100 dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Mas Ade, selamat pagi. Pagi. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Memantau terus ya, KTTI sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kesepakatan dihasilkan, ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut apa manfaatnya dan apakah bisa untuk jangka panjangnya bisa menyelamatkan laut kita. Sebelumnya pemirsa, kita akan simak sejumlah informasi yang menjadi topik hangat di headline harian Media Indonesia hari ini. Yang pertama terkait dengan situasi terkini di Gaza ya, Mas. Evakuasi WNI hingga saat ini masih terkendala situasi. Bagaimana pantauan? Betul ya, jadi Indonesia? Kondisi di Gaza sangat memprihatinkan sekali berdasarkan informasi yang kita dapatkan. Sudah banyak antrian untuk masyarakat warga di sana untuk mengakses makanan karena memang pemerintahan Israel memblokade secara total ya. Jadi tidak hanya makanan tapi juga listrik, air dan sebagainya. Jadi luar biasa kondisi sana sangat memprihatinkan. Dan sisi lain kita juga mengalami kesulitan Iqbal untuk melakukan evakuasi ya warga Indonesia yang berada di Gaza. Total warga Indonesia yang ada di Palestina, di Gaza dan tepi barat itu ada 45 orang dan ini harus segera dievakuasi karena beberapa negara misalnya itu sudah berhasil mengevakuasi ya. Namun kita terakhirnya ada beberapa kesulitan yang dihadapi, kemudian juga perbatasan Palestina akses ke Mesir juga yang itu akses satu-satunya keluar dari Gaza itu juga sekarang ditutup karena serangan yang begitu masif dari bantuan masuk dari Israel pun diancam ya. Betul ya. Jadi ini saya kira perlu upaya yang lebih masif lagi, lebih taktis lagi dan ini harus berhubungan dengan sejumlah pemerintahan gitu yang terlibat di sana. Seperti misalnya ketika kita kan sukses juga mengevakuasi warga Indonesia ya, jumlahnya cukup besar ketika konflik di Afghanistan. Dan ini saya kira ya pemerintah Indonesia harus membuktikan ya bagaimana Indonesia ini sebagai negara yang memang berpengaruh ya, terutama di negara-negara berkomunitas di negara-negara Islam misalnya. Nah ini saya kira bagaimana bergen position kita, kemudian persuasi kita untuk bagaimana meyakinkan para pihak agar segera kita bisa mengevakuasi warga negara Indonesia karena situasi semakin memburuk, Iqbal. Bahkan kemarin Bang Onim, aktivis WNI di sana menyatakan keluar rumah saja takut mencekam bahwa mereka bisa terancam. Nah, salah satu yang diusulkan adalah bisa melalui Palang Merah Internasional, Mas. Kan hanya mereka yang diizinkan masuk ke dalam ya. Iya, betul. Saya kira segala upaya harus dilaksanakan ya oleh pemerintah Indonesia. Karena situasi sana semakin memburuk dan serangan-serangan juga terus terjadi di sana. Dan sekarang kondisi yang memprihatinkan ini adalah soal penggunaan dugaan penggunaan bom fosfor putih ya. Dan ini sedang diselidiki karena ini pelanggaran yang serius ya, pelanggaran kemanusiaan ya. Karena sejak tahun 1977 penggunaan bom fosfor putih ini tidak diperkenankan karena sangat berbahaya dan itu bisa menimbulkan korban dalam jumlah yang sangat banyak ya. Dan yang tidak diperkenankan juga adalah melanggar etik, Mas. Betul ya. Bagi seorang pimpinan Komisi Anti Rasuah yang memiliki kewenangan luar biasa. Hingga saat ini masih dalam proses meskipun polisi masih belum menyebutkan secara pasti nama dan barang bukti juga belum disebutkan, tapi didesak untuk segera umumkan saja, segera panggil saja untuk diperiksa. Bagaimana perkembangan kasus sejauh ini? Ya ini saya kira harus cepat juga ya. Artinya dari pihak Polda Metro Jaya harus cepat melakukan penyidikan lebih lanjut ya karena statusnya sudah naik ya dari penyelidikan ke penyidikan, artinya memang sudah ada dua alat bukti yang kuat untuk mentersangkakan orang. Dan dalam hal ini adalah dugaan pemerasan dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian ya Pak Syahrul Yassin Limpo. Dan ini saya kira juga terkait juga dengan kepercayaan publik ya. Jadi sama-sama dari KPK juga melakukan proses hukum, kemudian juga Polda Metro Jaya juga harus melakukan proses hukum. Apa yang sudah ada dugaan yang sangat kuat terjadinya pemerasan. Seperti itu, Iqbal. Oke, jadi kalau tidak segera dipanggil dikhawatirkan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik, jangan-jangan malah dipolitisasi gitu. Iya, betul. Dan ini saya kira juga levelnya barangkali kalau misalnya Polda Metro Jaya agak segan ya kan bisa dinaikkan ke Baris Krim Polri ya. Jadi sama-sama level yang lebih tinggi, di sana juga ada
dugaan terkait dengan ketua KPK, lembaga yang sangat besar, dan di sini juga di pihak kepolisian juga saya kira perlu dinaikkan di level Polri. Soal kesetaraan itu ya Mas ya, karena kalau KPK dengan Polda dikhawatirkan unsur kesetaraan tidak terpenuhi, makanya diusulkan untuk ke Barreskrim. Nah kemudian ini yang kehidupan sehari-hari soal beras. Iya betul, Iqbal, ini pantauan harga beras. Ya. Seperti apa sejauh ini, apakah naik di beberapa daerah? Ya, harga beras berdasarkan pantauan koresponden kita di sejumlah daerah, di Gresik misalnya harga kualitas premium tuh naik yang luar biasa ya, dari 12.000 menjadi 16.000 ya, dan beberapa daerah terjadi kenaikan. Ini saya kira juga patut kita pertanyakan ya, karena kan beras impor kan sudah masuk ya, sekitar 1 juta ton, dan rencana pada tahun ini rekor ya, rekor dalam sejarah Indonesia kita melakukan impor itu sampai 3,5 juta ton ya. Ini, dari Kamboja terakhir ya Mas? Betul, langkah yang menurut saya ironis, tapi juga saya kira demi keselamatan masyarakat, ketahanan pangan, kemudian juga ketersediaan dengan harga yang terjangkau, ini saya kira juga langkah yang bisa kita maklumi. Namun demikian saya kira juga ke depan harus kita koreksi kenapa kita sebagai negara besar kita kok betul-betul panik ya menghadapi krisis ini ya. Terlebih lagi beberapa negara juga menutup keran ekspornya ya. Mereka lebih menyelamatkan negara masing-masing gitu. Jadi Indonesia pun juga tidak aneh ya, bebas Mas, juga. Setelah impor, tapi kok harga beras ternyata masih terpantau naik. Nah ini dia, makanya kemudian kan Polri ini kan sudah membentuk Satgas Pangan ya. Harusnya Satgas Pangan ini turun ke daerah, kenapa terjadi harga yang tinggi gitu, sementara beras impor sudah masuk gitu, seperti itu. Ya, saya kira ini patut kita pertanyakan ya. Jadi segera mesti kita tangani, karena soal beras ini soal memang hajat hidup orang banyak ya. Meskipun di sisi lain pemerintah dalam Mendagri meminta kepada masyarakat untuk coba melakukan diversifikasi makanan ya, tidak hanya beras tapi juga singkong dan sebagainya, sagu seperti itu. Tapi kan untuk shifting ini kan tidak mudah ya. Dan yang ironi lagi, misalnya sisi lain juga pemerintah juga membagikan rice cooker ya, alat penanak nasi ya. Nah, ini juga saya kira ironis juga ya. Kenapa, rice cooker tapi kemudian harga beras mahal ya, susah juga bagi masyarakat seperti itu. Isinya yang lebih penting ya. Isinya lebih penting, betul Iqbal. Yang juga ironi adalah seberapa serius sebenarnya komitmen Indonesia dalam menjaga laut kita ya Mas Ade. Dan inilah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kita simak bersama, menolak bangkrut karena laut. Menolak bangkrut karena laut. Konferensi tingkat tinggi atau KTT Forum Negara-Negara Kepulauan dan Negara Pulau, Archipelagic and Island States Forum, baru saja ditutup kemarin. Kegiatan yang digelar selama 2 hari di Nusa Dua Bali itu berhasil melahirkan sejumlah kesepakatan dan sebuah deklarasi yang intinya memperkuat kerjasama dalam mengatasi masalah kelautan. Presiden Joko Widodo saat membuka KTT menyampaikan, sebagai tuan rumah, Indonesia bersama negara kepulauan dan negara pulau lainnya menghadapi tantangan kompleks yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, persoalan seperti kenaikan permukaan laut, tata kelola sumber daya laut, dan pencemaran laut. Kolaborasi dan solidaritas negara kepulauan dan negara pulau sangat penting untuk menghasilkan langkah-langkah strategis, konkret, dan taktis dalam penyelesaian masalah bersama, ujar Presiden. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, bukan baru sekarang Indonesia berpikir soal kelautan. Indonesia bahkan punya kementerian khusus yang menangani masalah laut, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebuah kementerian yang lahir dari tuntutan reformasi di tahun 1999. Jika dititik dari sisi umur, usia kementerian itu sudah menginjak 24 tahun pada tahun ini. Namun persoalan laut terus saja mendera Indonesia. Berbagai kebijakan tentunya telah diambil, baik oleh pemerintah saat ini maupun rezim-rezim sebelumnya. Tapi laut kita tetap saja masih dipenuhi sampah plastik dan berbagai kerusakan lainnya. Apakah itu karena kebijakan yang diambil kerap berubah sesuai selera pemerintah yang berkuasa? Atau memang akarnya kita tak punya selera mengurus masalah laut?
Kita ambil contoh kebijakan soal ekspor pasir laut. Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri melarang kegiatan ekspor pasir laut untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil. Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Lingkungan Hidup mengeluarkan surat keputusan bersama sebagai payung hukum larangan itu. Namun 20 tahun kemudian, tepatnya pada 15 Mei lalu, Presiden Joko Widodo justru membuka keran ekspor pasir laut dengan menerbitkan PP nomor 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Pasal 9 dan pasal 15 PP itu menyebutkan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dapat digunakan untuk ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua kebijakan itu terang saja membuat masyarakat bingung. Meski lahir dari presiden yang berasal dari partai yang sama, kebijakan itu saling bertolak belakang. Pertanyaannya, mau dibawa kemana sesungguhnya laut kita? Itu baru satu persoalan. Belum lagi soal sampah. Laut hingga sekarang masih menjadi tong sampah penduduk yang tinggal di darat. Berdasarkan data yang dikeluarkan World Population Review, setiap tahunnya sekitar 4,8 hingga 12,7 juta metrik ton plastik masuk ke laut. Pada 2021, 5 negara Asia menjadi penyumbang limbah plastik ke lautan di dunia, yaitu Tiongkok, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Alamak, ada nama Indonesia di situ. Sungguh memalukan. Ibarat sebuah rumah, laut tak bisa dipandang sebagai halaman belakang tempat kita menaruh barang rongsok. Laut harus tetap dipandang sebagai satu kesatuan dari rumah yang harus dipandang sama pentingnya. Bahkan jika perlu pandangannya harus dibalik. Laut adalah halaman depan rumah kita, menjadi etalase bagi orang lain yang melintas. Jika laut bersih dan sehat, bisa dipastikan bersih dan sehat pula penghuni rumahnya. Luas lautan di Indonesia adalah sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia. Indonesia merupakan negara dengan ekonomi kelautan terbesar di ASEAN dengan nilai tambah sektor perikanan mencapai sekitar 27 miliar dolar Amerika Serikat. Karena itu, Indonesia harus menjadi teladan pengelolaan kelautan yang benar bagi negara kepulauan dan negara pulau lainnya. Jangan punggungi laut, apalagi melanggengkan praktik rasuah sektor kelautan. Secara kelembagaan, jangan ada lagi korupsi seperti yang menimpa dua menteri KKP sebelumnya demi tercapainya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Menolak bangkrut karena laut, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Kami akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan topik pada hari ini adalah menolak bangkrut karena laut. Untuk membahas tema hari ini, kita langsung bergabung melalui sambungan telepon dengan Yudi Nurul Ihsan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Pak Yudi atau Kang Yudi, katanya masih muda Mas Ade. Kang Yudi, Pak Dekan, selamat pagi. Pagi, Mas. Ya, Kang Yudi, KTT AS baru saja selesai dan menghasilkan sejumlah kesepakatan. Bagaimana supaya KTT AS ini tidak terkesan hanya seremonial saja, apa yang harus dijaga untuk komitmen ke depan untuk menjaga laut Indonesia, Kang Yudi? Iya, saya kira kalau dari komitmennya kan cukup bagus ya. Kita ingin menjadikan laut sebagai etalase bangsa, kemudian juga laut juga harus dijadikan sebagai prime mover ekonomi ke depannya seperti itu.
Nah, namun demikian ada beberapa kendala selama ini, misalnya tata kelola kita yang masih kurang bagus, kemudian juga tata niaga, belum lagi masalah regulasi, masalah lingkungan, dan terutama juga masalah sosial atau SDM-nya. Nah, saya kira kalau kita berkomitmen untuk menjadikan hasil dari komitmen KTT AS ini diwujudkan, maka kelima hal tadi harus kita bereskan. Tata kelolanya kita perbaiki, jangan sampai ada terjadi lagi overlap, kemudian juga political will-nya juga jadi masih lemah, kemudian juga tata niaga di sektor kelautan dan perikanan juga diperbaiki, kemudian masalah regulasi ini sedikit-sedikit berubah regulasi gitu kan ya, kadang-kadang ada regulasi yang juga tidak berpihak kepada masyarakat. Kemudian juga masalah lingkungan, kita masih termasuk penyumbang sampah, bukan hanya sampah laut tapi juga oil, tumpahan minyak dan lain sebagainya masih tinggi, dan terutama SDM kita masih lemah, masyarakat pesisir kita masih tergolong masyarakat yang miskin, padahal di negara-negara maju yang lain termasuk di Cina, masyarakat pesisir adalah masyarakat yang paling sejahtera sesungguhnya. Selanjutnya, komitmen pemerintah terhadap riset, pengabdian masyarakat juga harus diwujudkan, tidak hanya sekedar slogan. Selama ini kan yang terjadi di kita kan slogan, Mas. Jadikan laut sebagai etalase, kemudian juga laut sebagai masa depan bangsa dan lain sebagainya. Tapi political will untuk menjadikan laut sebagai prime mover pembangunan nasional kan masih lemah seperti itu. Dengan adanya KTT AS ini, Mas, tadi selama ini hanya sebatas slogan, lalu bergabung dengan negara kepulauan dan negara-negara pulau yang bergabung dalam KTT AS ini, apakah itu bisa meningkatkan political will seperti yang Anda bilang tadi, sehingga menghasilkan sesuatu yang konkret untuk laut kita? Harusnya begitu, karena kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, kita juga menjadi pemimpin di negara-negara kepulauan, bahkan negara kepulauan ini kan juga tidak bisa lepas dari peran tokoh-tokoh nasional kita, contoh seperti almarhum Pak Muhtar Kusmaatmadja yang menggolkan diplomasinya sehingga kemudian lahirlah negara-negara kepulauan. Jadi Indonesia punya sejarah panjang negara-negara kepulauan. Nah, harusnya saat ini setelah KTT pertama ini kita jadi leader di negara kepulauan, harus jadi contoh. Oke, satu lagi Kang Yudi, untuk kinerja dari kementerian ya. Seberapa penting Menteri KKP ini untuk bisa menjaga laut kita, apalagi sekarang semakin diperkuat political will-nya usai selesainya KTT AS ini? Ya. Kalau kepentingan pasti sangat besar. Ini negara kita negara yang cukup besar. Yang paling penting kementerian ini punya action plan yang real, punya rencana yang terukur, sehingga mampu menyelesaikan problem seperti penangkapan ikan yang berkelanjutan. Selama ini kan terkesan unsustainable fisheries ya, perkataan yang tidak berkelanjutan, terutama terkait dengan masih tingginya unreported penangkapan ikan. Kemudian yang kedua, kita juga masih ada masalah dengan habitat loss, masih ada kerusakan ekosistem pesisir. Kemudian kita juga masih punya masalah dengan decline biodiversity, jadi beberapa keanekaragaman hayati kita yang mulai hilang. Kemudian juga marine pollution, masih tingginya masalah pencemaran di laut, terutama dari sampah plastik. Dan yang kelima, masalah atau dampak dari climate change. Nah, negara-negara kepulauan ini kan paling rentan. Nah, sehingga padahal di sisi yang lain, laut juga harusnya bisa menjadi solusi dengan adanya climate change. Kita perbaiki ekosistem yang ada di laut, seperti padang lamunnya, kemudian mangrove-nya yang bisa menjadi paru-paru dunia, bisa menyerap karbon dan lain sebagainya. Nah, ini komitmen-komitmen untuk menyelesaikan 5 problem ini saya kira bisa diwujudkan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga menjadi contoh juga bagi negara yang lain. Dengan hadirnya kementerian ini menjadi solusi bagi segala macam problem dan masalah yang ada di sektor kelautan. Baik, itu harapan kita bersama. Bisa menjadi percontohan justru sebagai negara kepulauan salah satu yang terbesar di dunia. Terima kasih Pak Yudi Nurul Ihsan, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Mas Ade, ada 5 poin utama yang ditekankan tadi. Betul. Soal tata kelola, tata niaga, regulasi lingkungan dan sosial. Ternyata masih banyak ya pekerjaan rumah kita untuk akhirnya bisa banyak, betul. Bahkan sebelum menjadi percontohan saja PR yang harus diselesaikan masih banyak. Nah, yang menjadi prioritas sebaiknya apa, Mas Ade?
Ya saya kira pertama pasca KTT AIS ini ya, ini perlu dirumuskan bagaimana implementasinya. Jangan sampai hasil kesepakatan KTT AIS ini menjadi macan kertas ya, hanya apa namanya hanya ornamen saja gitu kan. Perlu ada upaya-upaya yang lebih konkret ya. Nah ada beberapa isu misalnya soal naiknya permukaan air laut, kemudian juga soal tata kelola dan sebagainya. Kemudian juga soal sampah plastik juga, soal sampah juga ini luar biasa Iqbal. Kita ini Indonesia ada 5 negara ya, salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia ya. Ini merupakan sebuah PR ya, bagaimana pemerintah melakukan upaya-upaya yang lebih masif, menyadarkan masyarakat, kemudian juga saya kira memberikan sanksi yang cukup ya, yang bisa memberikan efek jera ya, agar orang tidak sembarang lagi membuang sampah di laut. Yang terbesar ada perubahan mindset sebenarnya, Mas. Ya, betul, bukan mindset soal membersihkan, mengambil sampah dari dalam laut, bukan. Nah yang paling penting adalah bagaimana menciptakan laut ini sebagai halaman depan rumah kita ya, sehingga kemudian kita menyayangi laut, dan laut bukan sarana untuk membuang segala macam sampah misalnya seperti itu. Nah yang lebih penting adalah bagaimana dari sisi regulasi yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan. Kita ini memang misalnya judul hari ini adalah menolak bangkrut karena laut. Ya. Nah ini saya kira kita tidak boleh bangkrut. Bangkrut dalam artian bagaimana laut ini menjadi sumber kehidupan. Bagaimana laut ini, kondisi laut kita ini tidak membebani misalnya dunia pelayaran ya. Kalau kita lihat misalnya di lembaga-lembaga yang berhak memeriksa pelayaran misalnya, itu lebih dari 10 lembaga Iqbal. Satu lembaga saja misalnya itu membutuhkan sekitar 2 jam ya untuk pemeriksaan. Dan ini kan membutuhkan biaya tinggi. Jadi selama 2 jam ini kan kapal ini kan menghabiskan solar ya. Menghabiskan solar, belum lagi misalnya katakanlah uang-uang untuk pelicin segala macam pemeriksaan misalnya. Ini juga terjadi seperti itu. Ini saya kira harus dibenahi ya. Yang paling penting adalah bagaimana laut ini betul-betul bisa mensejahterakan ya. Dan pemerintah juga saya kira harus terbuka ya. Ini dua periode pemerintahan Jokowi ini kan mengembangkan tol laut ya. Tol laut tampaknya juga belum efektif ya. Bagaimana meredam disparitas harga terutama untuk kawasan timur Indonesia itu masih sangat tinggi ya. Jadi ini saya kira juga. Jadi tol laut untuk siapa sebenarnya? Tol laut untuk siapa? Nah yang paling penting adalah memang untuk pekerjaan tol laut ini tidak hanya kita bebankan kepada pemerintah pusat ya. Tol laut ini baru efektif apabila mendapatkan daya dukung dari daerah ya. Daya dukung dari daerah misalnya ketika kapal kemudian mengirimkan barang dari Jakarta ke kawasan timur misalnya, ketika balik itu harusnya jangan kosong gitu loh. Jadi misalnya pemerintah daerah di tempat itu harus menyiapkan apa saja yang harus dibawa dari daerahnya ke Jakarta misalnya seperti itu, atau ke daerah-daerah lain. Nah ini saya kira butuh upaya yang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah sehingga betul-betul tol laut ini juga efektif dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini mudahnya orang untuk katakanlah berlayar ya, dari suatu titik ke titik yang lain. Kita setuju dengan apa yang disampaikan oleh KTT AIS bahwa laut itu bukan pemisah ya, tapi laut ini menjadi pemersatu bangsa seperti itu. Namun demikian itu akan berarti jika betul-betul laut bisa menghadirkan kesejahteraan ya, dengan regulasi, kemudian juga dengan bagaimana perubahan mindset dari masyarakat seperti itu. Oke, kemudian ada perubahan regulasi Mas, katanya bisa berubah-ubah. Salah satu yang disoroti adalah kebijakan ekspor pasir. Nah, itu kan juga berubah-ubah. Betul, ini juga saya kira sangat sangat tidak konsisten pemerintah ya. Ketika 20 tahun yang lalu Presiden Megawati Soekarno Putri ini kan melarang pasir laut ya. Melarang pasir laut alasannya karena ada beberapa pulau-pulau kecil ternyata hilang karena pasirnya disedot. Dikeruk. Tapi kemudian 20 tahun kemudian partai penguasa gitu, pemerintah Jokowi ini menerbitkan lagi ekspor pasir laut. Alasannya bukan pasir laut yang diekspor, tapi sedimentasi laut, yaitu pendangkalan laut. Dan ini menurut pemerintah ini berguna untuk melancarkan pelayaran. Tapi apa jaminannya jika pasir itu tidak tersedot? Kan menyedot pasir laut kan pakai teknologi juga, pakai sebuah alat, kemudian ya di situ ya tidak hanya sedimentasi tapi juga pasir juga akan tersedot gitu. Nah ini juga ditengarai bahwa di balik keluarnya peraturan pemerintah tentang penjualan sedimentasi sedimentasi laut ini diduga juga ada bergaining dengan Singapura ya, karena Singapura kalau misalnya Indonesia menutup total ekspor pasir laut, mereka nggak akan bisa melakukan pembangunan di sana. Gitu. Tapi kan syaratnya selama kebutuhan di dalam negeri terpenuhi, Mas. Ya. Apakah memang bukannya itu tidak menyalahi berarti kalau sebenarnya di dalam negeri sudah terpenuhi jadi dibolehkan begitu keran ekspor dibuka? Ya saya kira kontrol ya, konsistensi dari pemerintah ini kan terkadang juga kita tidak jalan juga seperti itu.
Jadi sebaiknya memang ini harus ditinjau kembali ya. Kalau kita lihat dari 20 tahun yang lalu kan luar biasa Iqbal dampaknya. Pulau-pulau menjadi hilang gitu kan karena ekspor pasir laut. Jadi saya kira ini menjadi catatan yang sangat penting ya. Jadi ada 3 hal tadi soal sampah laut, kemudian juga soal ekspor pasir laut itu harus menjadi catatan, kemudian juga soal tingginya biaya logistik dan sebagainya. Nah yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga laut kita ya. Kita masih misalnya bagaimana mengatasi pencurian ikan di laut juga oleh sejumlah negara juga kita juga masih keteteran seperti itu. Jadi kecepatan kapal kita untuk mengejar para pencuri ikan juga ini masih jauh ketinggalan ya, seperti itu. Meskipun sudah banyak yang ditenggelamkan. Iya betul. Waktu ya. itu sebelumnya. Waktu itu ya saya kira juga mesti ada ketegasan dari pemerintah ya, bagaimana menegakkan hukum di laut. Ini menjadi persoalan saya kira ya seperti itu. Karena yang ditenggelamkan takutnya hanya negara-negara yang kecil saja. saja. Dan mesti jelas juga ketika misalnya ada penangkapan kapal besar gitu. Ini kan kadang-kadang kita penangkapan kapal besar hanya diumumkan di awal ditangkap, tapi kemudian penyelesaian soal hukumnya juga kadang-kadang juga tidak transparan juga. Nah ini kan perlu kan, rakyat kan perlu diyakinkan. Pemerintah mesti menciptakan kepercayaan masyarakat. Bagaimana betul-betul pemerintah ini serius ya mengelola laut ini. Oke, itu pertanyaan selanjutnya, termasuk kebijakan yang berubah-ubah. Jangan-jangan akarnya memang tidak punya selera mengurus laut. Kalau bahasa dalam editorial, Mas Adi nanti kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa. Menolak bangkrut karena laut. Kita akan undang beberapa pemirsa untuk bergabung dan memberikan opininya. Yang pertama ada Pak John Veto di Batam. Pak John Veto, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal. Selamat pagi Mas Ade. Salam Pak John Veto, sebagai warga salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, apalagi Batam ini juga dikelilingi laut ya. Apa harapan Anda pasca selesainya KTT AS ini yang menghasilkan beberapa kesepakatan? Ya, saya sangat bangga juga ya. Baru pertama kali ini KTT diadakan di Indonesia, di Bali, KTT negara kepulauan. Dan ini ada sangat kalau berjalan ini Mas Iqbal, kalau ini betul-betul diterapkan, ya kita sangat saya sebagai warga Kepri yang dikelilingi laut gitu, sangat mengharapkan betul. Tapi ini agak bertentangan juga. Tentangannya apa? Ya, Bapak Presiden kita baru belum berapa lama ini udah mengeluarkan kepres pasir laut gitu. Ekspor pasir laut, ya sasarannya kan dari Batam, dari Kepulauan Riau ke Singapura. Jadi ini agak bertentangan juga sebenarnya kalau ekspor pasir laut ini terjadi. Karena ya maaf ngomong, kalau di Kepulauan Riau memang banyak dampak daripada pengerukan pasir laut yang berapa puluh tahun yang lalu. Dan begitu juga sampah-sampah di laut memang bertebaran. Memang berserakan. Kalau saya tengok di pantai-pantai itu, ya pemerintah daerah memang bagus juga, ya. Kota Batam, kota-kota yang lain, ya takkan mungkin lah setiap minggu gotong royong bersihkan pantai terus. Kesadaran masyarakatnya itu. Jadi ini betul-betul dampaknya kalau ini berjalan, kalau ini sesuai dengan harapan kita, KTT yang berada di Bali itu. Pak John di sana? Dampak yang saya rasakan di kapal kalau saya jalan-jalan ke pantai, pemandangan saya di pantai itu ya berhamparan sampah plastik.
Itu yang paling gampang. Dan itu cuaca panas mulai sekarang, karena ya mulai ada kerusakan ekosistem mangrove dengan dampak yang kemarin yang 10 tahun yang belakangan lah, puluhan tahun belakangan pasir laut, eksplorasi pasir laut itu. Jadi dirasakan langsung ya. Ya mudah-mudahan ini ada hikmah lah, ada hasilnya lah ketika yang kemarin di Bali itu. Oke, baik, terima kasih Pak John Veto bergabung dari Batam. Selanjutnya kita ke Bengkulu, kita bergabung dengan Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Pak Edward. Semoga terus ditambah jaya. Jadi begini, yang pertama kita bikin apresiasi bahwa kita dihargai sebagai pemimpin dari sekian banyak bangsa-bangsa negara-negara kepulauan dan dijadikan pemimpin untuk mengadakan konferensi tingkat tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusan yang diambil dalam itu sekarang seperti yang disampaikan oleh host tadi, bahwa jangan cuma slogan, tapi saya lihat pemerintah kita sudah bergerak ke sana. Cuma banyak kendala, iya. Kenapa? Keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Anggaran apa. Nah, kita berharap seperti masalah iklim, negara-negara besar itu harus memberi kontribusi mereka. Jangan mereka cuma berharap lautnya bersih, seluruh negara-negara kepulauan harus membersihkan laut. Tapi apa kontribusi mereka? Karena mereka juga memanfaatkan laut dalam hubungan-hubungan internasionalnya. Negara-negara besar seperti mengatasi iklim, berikan kontribusi kepada negara-negara yang bisa menghijaukan hutan gitu. Berikan kontribusi kepada negara-negara yang harus membersihkan laut. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tugas pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang punya pesisir-pesisir pantai itu harus keras memberikan tindakan. Pertama, memberikan arahan, memberikan pendidikan terhadap masyarakat yang ada di daerah agar mereka jangan mengotori laut, karena laut juga merupakan sumber kehidupan. Mungkin untuk warisan untuk anak cucu kita nanti. Nah, yang ketiga tentang aturan presiden. Saya ingat aturan hukum. Apabila ada aturan hukum yang lebih tinggi, maka aturan hukum yang lebih rendah itu tidak berlaku. Lah, kalau presiden sudah membuat aturan tentang dibolehkannya ekspor pasir laut, itu mungkin dengan pertimbangan-pertimbangan. Tidak dengan semata-mata, pasti sudah dengan pertimbangan-pertimbangan orang pintar yang ada di Menteri Kelautan dan staf-staf ahli yang lain-lain. Nah, ini perlu kita cermati bersama. Bukan harus kita mendiskreditkan presiden, tetapi mungkin ada pertimbangan presiden yang lebih utama. Apalagi digariskan apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Ini yang harus kita terima. Semoga bangsa Indonesia ini bisa menyadari tujuan kita adalah untuk kemajuan bangsa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edward dari Bengkulu. Selanjutnya kita ke Cirebon. Ini juga pesisir di sana ya, berlangsung dengan laut. Ada Bu Hanifah. Bu Hanifah, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Ya, silakan Bu Hanifah. Ya, ini sebenarnya cukup menarik ya. Tema pagi ini menolak bangkrut laut. Kalau kita memang ingin etalase negara, maka peraturan hukum maupun kebijakan itu harus mengacu kepada pelestarian lingkungan pesisir dan lautnya. Dan peraturan itu jangan hanya peraturan, setelah itu abai. Ada yang karena sesuatu hal akhirnya dibaikan terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Dan juga percuma kalau ada slogan-slogan tapi tidak dilaksanakan. Oleh karena itu komitmen kita sebagai bangsa Indonesia itu perlu. Kalau dari atasnya sudah komit, insya Allah ke bawah juga akan ikut komit. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hanifah bergabung dari Cirebon. Ini menarik beberapa pendapat yang disampaikan tadi oleh penelpon soal pasir laut juga tadi ternyata merasakan sendiri Mas dampaknya. Kalau di Batam kan itu dekat ya dengan di bagaimana Anda melihat itu? Ternyata warga juga merasakan di itu juga Cirebon, kebetulan Bengkulu juga ada pantai kan di sana kalau tidak salah. Ya, jadi selanjutnya apa Mas kalau melihat suara dari warga ini? Artinya peraturan jangan dibuat lalu abai, tidak ada follow up-nya misalnya.
Ya, yang paling penting adalah dari sisi konsistensi ya, dalam konteks penegakan aturan ya, penegakan aturan ini harus betul-betul pemerintah konsisten yang menerapkan dan efek jerah bagi yang melakukannya. Kemudian apabila misalnya dalam konteks sedimentasi laut yang kemudian itu diekspor, ini juga saya kira harus ada evaluasinya nanti ya. Dan sampai kemudian ini berdampak pada ternyata memang faktanya ekspor pasir laut. Itu menjadi catatan yang saya kira juga harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah ya. Kemudian yang lain memang kita ini dengan kekayaan laut yang begitu kaya ya, sumber daya laut, kemudian juga dengan garis pantai yang paling tinggi, ada paradoks sebenarnya Iqbal. Paradoksnya itu adalah ternyata kita juga impor garamnya juga sangat tinggi juga gitu loh. Nah ini nih menurut saya sih betul-betul ironi juga ya. Ironi kenapa ini terjadi ya. Dan sampai sekarang belum bisa terselesaikan ya. Impor garam kita impor garam, betul. Kita memiliki 15 komoditas ya, masing-masing impor beras, gula, kedelai dan sebagainya sampai garam. Wilayah laut kita terbesar di betul, dunia. kita masih impor. Nah, ini menurut saya sih harus ada evaluasi kepada masyarakat ya. Kenapa memang, apakah karena kualitas garam kita rendah atau seperti apa gitu kan. Ini juga mesti ada penyelesaian karena memang bagaimana ke depan laut ini harus mensejahterakan ya dengan tata kelola, kemudian juga dengan program-program yang memang bisa membangkitkan rasa cinta masyarakat terhadap laut ya, seperti itu. Jadi tidak hanya penegakan hukum, tapi juga yang paling penting adalah dari aspek sosiologis bagaimana rasa cinta kepada lautnya harus betul-betul diterapkan disampaikan kepada masyarakat ya, agar masyarakat ini sama-sama menjaga laut ya, seperti itu. Jadi karena kalau misalnya kita bebankan kepada pemerintah ya aspek bagaimana pengelolaan laut tanpa kemudian daya dukung masyarakat, ini juga akan tidak menarik itu Mas. Menjadi tidak efektif itu, Iqbal. Betul, karena tadi Pak Edward juga bilang kita butuh arahan ya dari pemerintah daerah kepada warganya. Betul. Dan komitmen sebagai warga sendiri ditunjukkan tadi oleh Bu Hanifah yang menyatakan ya kita komitmen dong sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga laut kita. Apa jadinya apabila semua warga ini akhirnya bisa menunjukkan komitmennya untuk sama-sama menjaga laut, Mas Ade? Ya, misalnya ada beberapa pantai ya itu dibersihkan oleh komunitas anak muda ya, seperti di Pandeglang, kemudian di Sukabumi dan beberapa tempat yang lainnya. Ini adalah memang sebuah pekerjaan rumah yang memang harus segera diselesaikan. Meskipun ada yang sempat marah karena dibilang pantai terkotor ya. Nah itu, saya kira jangan marah ya. Faktanya kan memang ya terkotor. Nah kalau misalnya kita lihat misalnya pergerakan anak muda yang kemudian bisa membangkitkan kebersamaan masyarakat ya, kemudian kebersamaan dari pemerintah setempat, misalnya kayak kasus di Pandeglang. Pandeglang ini kan pantainya salah satu terkotor di Indonesia. Betul. Ini ternyata kemudian dengan pergerakan secara bersama-sama bergotong royong dan tidak terlalu lama, itu pantai jadi bersih kembali seperti itu. Nah ini saya kira salah satu yang menurut saya harus dibangkitkan ya. Contoh nyata langsung dari partisipasi warga ya. Iya, partisipasi warga. Agak ironis karena akhirnya harus warga sendiri yang bergerak. Iya, jadi menurut saya ini sebuah PR ya. PR bagaimana soal kebersihan pantai ini juga menjadi catatan yang sangat penting sekali ya, seperti itu Iqbal. Yang lain adalah soal high cost ya, biaya tinggi di laut juga ini juga harus betul-betul diselesaikan ya. Soal apa itu Mas? Misalnya biaya pelabuhan ya, dalam dunia pelayaran itu masih ada biaya tinggi ya. Tol laut belum bisa meminimalkan high cost ekonomi ya. Kan sebenarnya tol laut ini kan tujuannya kan untuk memperlancar pelayaran, kemudian juga lebih murah lagi karena ada subsidi. Tapi kalau kita lihat dari ada temuan BPK ternyata juga itu bermasalah. Ada pemerintah kelebihan bayar kepada operator pelayaran. Nah ini juga menjadi catatan bagaimana kontrolnya. Kok bisa terjadi? Bagaimana kontrolnya tol laut ini? Yang lain misalnya biaya pelabuhan kita. Biaya pelabuhan kita kalau kita dibandingkan dengan Port Klang, kemudian juga pelabuhan Ho Chi Minh, pelabuhan Singapura, dan beberapa pelabuhan di negara ASEAN, kita ini biayanya sangat tinggi di pelabuhan Tanjung Priuk misalnya. Jadi ini meskipun pungli katanya sudah diberantas, pungli misalnya masih masih ada. Tapi faktanya ya masih biaya masih tinggi dibandingkan pelabuhan-pelabuhan yang lain. Nah ini menurut saya adalah pemerintah harus melakukan benchmarking ya, bagaimana pelabuhan-pelabuhan di negara lain misalnya masa tunggu kapalnya sebentar, kemudian juga lebih cepat lagi dan lebih murah lagi. Dan menggunakan sistem digital misalnya. Nah ini kan upaya-upaya seperti ini kan sangat-sangat bagus sekali. Semakin ini kemudian diterapkan di kita, ini kan bisa menggairahkan kehidupan laut kita gitu loh, seperti itu. Oke,
Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini yang bom waktu, Mas. Ya. Terkait dengan krisis iklim. Betul. Karena beberapa daerah juga sudah mulai merasakan dampak dari krisis iklim ini dan laut tentu saja berperan besar dalam hal ini. Nanti kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Mas Ade, apa yang bisa dilakukan ya oleh warga, terutama kan kita lihat fenomena krisis iklim sudah mulai dirasakan. Di Indonesia ada beberapa kota yang bahkan sudah harus terbiasa dengan rob setiap harinya. Ini kan artinya harus ada kontribusi untuk menjaga laut juga. Apa yang harus dilakukan untuk bisa agar tidak segera terjadi itu? Ya, krisis iklim karena perubahan iklim adalah sebuah keniscayaan ya, karena memang pergerakannya, perubahannya seperti itu ya. Nah, yang paling penting adalah dari masyarakat sendiri mesti ada kesiapan ya, melakukan antisipasi ya. Bagaimana misalnya ketika permukaan air laut naik, ini tidak jatuh korban misalnya. Kemudian juga ada upaya mitigasi. Nah, salah satu dari forum AIS ini kan mitigasi perubahan iklim ya. Nah, mitigasi perubahan iklim saya kira dari tataran KTT AIS ini harus betul-betul diturunkan pada tingkat implementasi ya. Pada tingkat implementasi sampai kemudian pada level yang bawah pada pemerintahan daerah ya. Bagaimana pemerintahan daerah memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa ke depan perubahan iklim, krisis iklim ini yang dimana konsekuensinya adalah naiknya permukaan air laut, ini harus betul-betul diantisipasi. Jadi saya kira daya antisipasi inilah yang harus kuat pada masyarakat ya, sehingga betul-betul korban nantinya bisa teratasi, Iqbal. Ada contoh yang menarik tadi Mas Ade sebutkan pada saat jeda. Ini terkait dengan pengelolaan warga yang tinggal di sekitar pantai. Apa yang bisa dilakukan dan bisa jadi percontohan di situ? Ya, di beberapa daerah misalnya di Gunung Kidul dan beberapa tempat lainnya misalnya di Sumatera Barat, ini kan anak-anak mudanya ini betul-betul menjaga pantai ya. Jadi bagaimana dana desa misalnya dikelola untuk memperbaiki pantai ya, memperbaiki pantai, kemudian bisa mendatangkan turis-turis di sana. Karena misalnya dengan pelibatan Karang Taruna, mereka berada di garis depan, diberikan kepercayaan untuk mengelola pantai untuk wisata misalnya, retribusi untuk kas desa masuk, kemudian juga masyarakat juga bisa berjualan di situ, kemudian anak-anak mudanya juga bisa bekerja dan sebagainya. Nah, inilah menurut saya untuk menciptakan bagaimana kita menjaga pantai yang baik, mesti ada sebuah ekosistem, ekosistem yang pada akhirnya adalah bagaimana bisa tercapai multiplier effect, ada efek berganda yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika masyarakat kemudian tersejahterakan karena laut, misalnya masyarakat itu pasti akan menjaga laut. Seperti itu, Iqbal. Oke, nah sinergi seperti apa nih, Mas Ade, terakhir yang harus dibangun, dijalin supaya kita tidak bangkrut karena laut dan justru seharusnya untung karena kita sebagai negara kepulauan terbesar di dunia? Ya, mesti ada political will dari pemerintah, political will kemudian juga dengan regulasi yang berpihak pada masyarakat ya. Bukan pada kepentingan sesaat ya, kepentingan ekonomi misalnya seperti ekspor pasir laut, itu saya kira harus betul-betul ditepikan itu. Nah, kemudian pelibatan masyarakat, yang paling penting adalah pengelolaan laut ini basisnya adalah good governance ya. Pada misalnya kebijakan-kebijakan yang akuntabilitas, yang rasional, masuk akal kebijakan itu dan dirasakan manfaat oleh masyarakat. Kemudian pada aspek misalnya transparansi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan laut itu juga mesti disampaikan kepada masyarakat. Apa sih dampaknya bagi masyarakat misalnya? Apa untungnya bagi masyarakat misalnya? Kemudian yang lain ada partisipasi. Jadi partisipasi inilah yang saya kira bisa membangkitkan, bisa menjaga laut kita. Partisipasi masyarakat menjaga laut ini adalah upaya bagaimana laut itu menjadi sumber kehidupan dan laut kita jadikan sebagai halaman depan rumah kita, bukan halaman belakang, dan kita jangan lagi memungkinkan laut. Karena cita-cita besar kita adalah bahwa kita sebagai negara kepulauan terbesar, kita ingin menjadi poros maritim dunia. Nah, ketika kita menjadi poros maritim dunia, harus tunjukkan bahwa Indonesia adalah tempat yang sangat bagus, gitu kan? Bahwa Indonesia adalah tempat yang buat investasi di laut juga sangat bagus, biaya murah dan sebagainya. Tidak ada korupsi. Yang paling penting itu dari sisi kelembagaan, misalnya bagaimana Kementerian KKP ini Kelautan dan Perikanan, saya kira potret kelam masa lalu ada 2 menterinya terjerat rasuah misalnya, itu tidak boleh lagi terjadi. Jadi KKP dan beberapa kementerian terkait harus berada atau betul-betul berada di garis depan. Bagaimana bersama-sama masyarakat untuk menjaga laut kita agar laut betul-betul bisa memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Mindset seperti apa yang harus kita bisa kaya dari laut. Mindset seperti apa, Mas, yang harus kita tanamkan
untuk bisa itu terwujud? Ya, mindset yang harus ditanamkan adalah laut adalah menjadi bagian, laut adalah sahabat kita, laut adalah halaman depan rumah kita, dan mindset inilah saya kira harus diterapkan. Jadi cinta laut adalah cinta masa depan Indonesia, seperti itu Iqbal. Oke, jadi seharusnya kita beruntung ya, bukannya bangkrut. Betul. Karena kita punya laut yang terbesar di dunia sebagai negara kepulauan, hanya 7.000 yang ditinggali, sisanya itu bisa dijaga lagi untuk berkontribusi untuk kesejahteraan, dan tentunya semua regulasi dan peraturan harus berpihak kepada masyarakat. Betul, ya. Iqbal. Jangan keuntungan semata atau jangka pendek semata. Baik, terima kasih Mas Ade Alawi atas kehadirannya hari ini, dan kita tentunya berharap semoga sinergitas ini antar berbagai pihak ini dapat terjalin, karena baik-baiknya laut adalah untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat, untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Demikianlah editorial Media Indonesia untuk kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Himawan mengucapkan terima kasih. Tetaplah di Metro TV. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.